Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Dagar Pangestu dari kelas 12 TIA. Di sini saya akan membawakan materi tentang standar SNI atau Standar Nasional Indonesia. Pengertian SNI. SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia, disusun dan dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN, Badan Standardisasi Nasional. Standar ini ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan pada berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik produksi perorangan maupun sebuah organisasi atau perusahaan. Secara umum, SNI bersifat sukarela, namun wajib bagi beberapa produk sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 garis miring M strip DAG garis miring per garis miring 9 garis miring 2015 yang mewajibkan barang-barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan SNI. Label SNI. Cara mengidentifikasi suatu barang produksi sudah bersertifikat SNI adalah dengan adanya label SNI. Label tersebut berfungsi untuk memberikan jaminan standar kualitas dan kelayakan bahwa barang tersebut sudah lulus dan sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Stempel ini juga menjadi jaminan keamanan bagi konsumen yang menggunakan barang-barang tersebut dan perlindungan bagi hak dan kewajiban produsen barang tersebut. Metode perumusan standar SNI. WTO Code of Good Practice adalah metode yang digunakan dalam perumusan SNI. Penggunaannya adalah dengan maksud agar SNI diterima secara luas di antara para stakeholder. Metode tersebut yaitu 1. Openness atau keterbukaan. Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI. Transparansi. Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Konsensus and impartiality. Konsensus dan tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil. Effectiveness and relevance. Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional. Dan development dimensi pembangunan. Dimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam Indonesia. Lembaga terkait standar SNI. BSN, Badan Standardisasi Nasional, adalah lembaga yang berwenang untuk membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. Lembaga ini menggantikan fungsi dari lembaga yang ada sebelumnya, yaitu DSN, Dewan Standarisasi Nasional. Pembentukan BSN berdasarkan atas beberapa dasar hukum sebagaimana berikut. 1. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997. 2.
Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah non-departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. Hubungan KAN dengan BSN. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari BSN di bidang akreditasi, yaitu menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari BSN di bidang standar nasional untuk satuan ukuran, yaitu memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran. Sedangkan tugas dari BSN adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Fungsi dari BSN, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. Kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. Tiga, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Empat, penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Kewenangan dari BSN. 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. 3. Penetapan sistem informasi di bidangnya. 4. Kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional. 2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga, sertifikasi lembaga, inspeksi dan laboratorium. 3. Penetapan standar nasional Indonesia. 4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya. 5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya. Tata cara pendaftaran SNI. Pendaftaran SNI bagi suatu produk yang dihasilkan bisa dilakukan di Kementerian Perindustrian melalui LS-Pro Pustan, Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi. Berikut ini tahapan yang dilakukan pada saat pendaftaran SNI. Pertama, pengisian formulir permohonan SPPT SNI. Biasanya proses ini membutuhkan waktu 1 hari. Dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi formulir SPPT, sertifikat produk penggunaan tanda SNI di antara lain adalah fotokopi sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang dilegalisasi. Sertifikat ini bisa didapatkan di LSSM, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, yang diakreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional. Mengenai sertifikat ISO 9001 ini bisa dibaca selengkapnya pada artikel ISO 9001. Sertifikat dari LSSM, Lembaga Sertifikat Sistem Mutu di negeri asal produk yang sudah memiliki perjanjian saling pengakuan dengan KAN. Syarat ini khusus untuk produk impor yang berasal dari luar negeri. Verifikasi permohonan. LS Pro Pustan melakukan verifikasi terhadap
jangkauan lokasi audit, dan kemampuan memahami bahasa setempat. Proses ini biasanya berlangsung selama 1 hari. Setelah verifikasi selesai, maka akan diberikan invoice yang berisi rincian biaya yang harus dibayarkan. Audit sistem manajemen mutu produsen. Audit ini akan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan di dalam bisnis yang diajukan tersebut. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk audit kesesuaian dan kecukupannya. Di dalam audit kecukupan, tim akan melakukan peninjauan terhadap dokumen sistem manajemen mutu yang dimiliki. Jika ditemukan tidak kesesuaian, maka koreksi atau perbaikan harus dilakukan dalam waktu maksimal 2 bulan. Pengujian dan penilaian sampel produk. Tim LS Pro Pustan akan datang ke tempat produksi dan mengambil sampel produk untuk diuji. Proses ini umumnya membutuhkan waktu sekitar 20 hari. Kemudian akan dilihat apakah hasil uji sudah sesuai dengan SNI. Jika ternyata belum sesuai, maka perusahaan akan diminta untuk menguji sendiri produk tersebut sampai sesuai dan kemudian layak untuk dicek kembali oleh tim LS Pro Pustan. Pemberian SPPT SNI. Tim LS Propustan akan mengklarifikasi perusahaan setelah rapat panel selesai. Kemudian produk bisa mendapat sertifikat SNI. Seluruh proses ini biasanya memakan waktu sekitar sebulan dan sertifikat yang diberikan tersebut akan berlaku hingga 3 tahun ke depan. Masalah biaya pengurusan SNI diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2007. Perkiraan biaya yaitu sekitar 10 sampai 40 juta rupiah. Manfaat sertifikat SNI. Bagi pelaku usaha, SNI memiliki banyak manfaat seperti kualitas produk terpercaya. Produk yang sudah memiliki label SNI bisa dipastikan bahwa produk tersebut telah melalui berbagai uji coba dalam penggunaannya. Hal ini akan membuat pembeli atau konsumen akan semakin percaya untuk membeli produk yang terbukti standar dari pemerintah. Keamanan merek produk tercatat dan terjaga dengan baik. Jika sudah mengajukan sertifikasi SNI, ini mereka merek produk perusahaan akan tercatat dan terjaga dengan baik. Perusahaan juga menjadi memiliki hak hukum untuk mengajukan keluhan terhadap produk saingan yang sangat mirip dengan produk perusahaan tersebut. Daya saing produk lokal. Saat ini banyak produk asing yang menjual produk mereka di Indonesia. Dengan sertifikasi ini menjadi salah satu cara untuk menunjukkan reputasi produk domestik yang tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Demikian artikel mengenai SNI ini dari kami. Jika ada saran atau masukan silakan sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.